Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Kiranya hari ini kita berlimpah dengan sukacita, berlimpah dalam pengharapan, dan berlimpah dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengucap syukur dalam doa oleh karena kasih setianya sebelum kita bersama-sama mendengarkan Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu selalu baru setiap hari. Kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini Tuhan membangunkan kami dengan kekuatan baru, dengan damai sejahtera yang baru datangnya dari Tuhan. Dan kami bersama-sama hendak mendengarkan sabda firman-Mu melalui Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 9. Maaf, saya ulangi. Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat 30. Demikian sabda firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Amin, demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suatu hari ada seseorang yang membuat satu pengakuan yang membuat saya tidak bisa tidur semalaman sampai pagi. Nah, kira-kira pengakuan seperti apa ya? Ya, kita semua pasti pernah muda kan ya? Pada masa itu, saya pun pernah mengenal yang namanya jatuh hati atau jatuh cinta. Rasa itu saya pendam lama sekali ya. Saya tidak berani untuk mengatakannya. Jangankan mengatakannya, dekat sama dia saja saya juga tidak berani. Kalau seseorang tersebut duduk jajari saya, langsung keringat saya sak grontol-grontol. Daripada isi hati saya ketahuan oleh dia, lebih baik saya pindah tempat. Namun suatu hari, tiba-tiba seseorang tersebut membuat catatan diberikan kepada saya. Pulang dari kuliah, dia mampir ke tempat kos-kosan saya. Kemudian dia memberikan secarik kertas. Saya terima kertas tersebut, kemudian saya membukanya di dalam kamar. Tulisan tersebut berkata, bisa enggak kalau nanti sore kita ketemu di warung? Hati saya langsung berbahagia, cukup membaca tulisan, bisakah kita ketemu di warung jam 3 sore. Jam 3 sore pun saya menjumpainya. Dengan hati yang berdebar-debar, kemudian saya duduk berhadap-hadapan, lalu dia berkata, Titik, lihat mata saya, pandang wajah saya. Dia tersenyum, padahal keringat saya sudah gembrobyos. Hati saya deg-degan, saya sudah ngerodok. Apa yang dikatakannya? Dia mengucapkan satu pengakuan. Titik, engkau adalah satu-satunya wanita yang tersimpan di hati saya. I love you. Bapak Ibu, ungkapan pengakuan tersebut membuat saya kegirangan meskipun saya menutupinya. Hati saya berbunga-bunga. Lalu setelah selesai makan bersama, saya pulang ke kos-kosan dan sampai pagi saya nggak bisa tidur. Tapi saya menggunakan waktu tersebut untuk mengerjakan makalah.
dalam waktu 1 malam saya mampu mengerjakan 1 paper yang biasanya saya kerjakan dalam waktu berbulan-bulan, tetapi saat itu pula dalam 1 malam saya mampu mengerjakan 1 makalah atau 1 paper. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika pengakuan seseorang diucapkan, disampaikan, bukan karena apa kata orang, tetapi karena pengenalan pribadi, karena bergumul bersama, ketemu setiap hari, lalu memunculkan satu pengakuan jujur, dan pengakuan itu membuat saya berbahagia. Para murid sekian lamanya bersama dengan Yesus, setiap hari berjumpa dengan Yesus, setiap hari bercakap-cakap dengan Yesus, menghadapi pergumulan bersama-sama dengan Yesus. Mereka melakukan pelayanan dari kampung ke kampung, mewartakan kabar baik. Yesus bertanya kepada para murid, bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena dia ingin tahu, ingin mengenal seberapa jauh hati mereka kepada Yesus. Yesus bertanya, Pat, menurutmu apa kata orang-orang tentang aku? Lalu jawaban dari murid tersebut adalah, ada yang mengatakan bahwa engkau itu Yohanes Pembaptis, Guru. Ada pula yang mengatakan engkau ini Elia. Lalu ada pula orang yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu dari nabi. Oke, Yesus berkata, mereka mengenal aku hanya sebatas kulitnya. Mereka mengenal aku hanya sebatas berkat-berkatnya. Mereka mengenal aku hanya karena pengajarannya. Tetapi Petrus, sekarang Yesus bertanya secara hati ke hati. Menurutmu, lalu aku ini siapa? Kalau tadi engkau menjawab, kata orang banyak. Tetapi hari ini juga aku bertanya kepadamu, jawab dengan hatimu. Menurutmu aku ini siapa? Petrus menjawab dengan jujur, Yesus, bagiku engkau adalah Mesias. Apakah Yesus menyangka dengan pengakuan Petrus ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias? Tidak, Bapak Ibu, justru jawaban Yesus itu memperteguh apa yang menjadi pengakuan Petrus. Dengan berkata, Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Larangan ini meneguhkan berkaitan dengan pengakuan dari seorang Petrus. Yesus tidak menolak disebutkan Mesias, karena memang adalah dia Mesias yang dijanjikan. Mesias, apa itu Bapak Ibu? Dalam perjanjian lama disebutkan tentang Mesias itu berkaitan dengan tokoh di masa yang akan datang, yang akan membawa keselamatan bagi orang banyak, memberi keselamatan bagi dunia ini. Dan Mesias itu telah datang, dan setiap hari dikenal oleh para murid, setiap hari bersama dengan mereka, setiap hari menolong mereka, setiap hari berjumpa dengan mereka, mengajar mereka, menegur mereka, memberikan kedamaian bagi mereka, menghibur mereka. Dan sekarang murid tersebut mengenal secara pribadi siapakah Yesus, dan engkau adalah Mesias. Bapak Ibu, pertanyaan tersebut juga diajukan kepada Bapak Ibu dan saya. Menurut Bapak Ibu dan saya, siapakah Yesus? Jangan sampai kita menjawab hanya sebatas mengenal berkat-berkatnya. Ketika kita diberkati dengan kesehatan melimpah, ketika kita diberkati dengan keuangan yang membaik, kita berkata, Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya dalam keadaan yang terbalik, kondisi hidup kita tidak seperti apa yang kita harapkan, kita mulai berkata, Tuhan, di mana kebaikan-Mu? Kita mulai menyangkal atau mempertanyakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita makin mengenal siapakah Tuhan itu dalam hidup kita. Dan dia tidak pernah berubah.
Meskipun hidup Bapak, Ibu, dan saya berubah. Percayalah, Dia adalah juru selamat dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Juru selamat di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kalau di masa kemarin Dia telah menyelamatkan pergumulan-pergumulan kita, percayalah, di masa kini dan di masa yang akan datang, Tuhan pun tetap menyelamatkan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita mengenal Dia, dan mari kita buat satu pengakuan yang tidak berubah. Dia adalah Mesias, Juru Selamat yang hidup. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh ajaib. Ajaib kasih-Mu, ajaib kemurahan-Mu, ajaib anugerah. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pendengar Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada pagi hari ini. Sekiranya ada yang sedang sakit, mohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bagi yang ragu-ragu akan kebenaran firman-Mu, Tuhan yakinkan dengan pertolongan Roh Kudus, supaya tak memegang teguh janji firman Tuhan, hidup di dalamnya, dan berjuang untuk melakukan setiap perkataan firman-Mu. Bagi yang susah hati, kami mohon Tuhan yang memberikan penghiburan. Terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.